Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Biolovers? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memodelkan protein. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mencari struktur 3 dimensi dari protein di web server PDB atau Protein Data Bank. Nah, bagaimana caranya jika kita mempunyai sekuen asam aminonya dan ingin mengetahui struktur 3 dimensinya seperti ini? Nah, itu akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui struktur 3 dimensi dari protein dengan menggunakan asam amino, itu bisa menggunakan pemodelan protein. Nah, pada dasarnya pemodelan protein itu ada 3. Ada homologi modeling, ada threading, dan ab initio. Nah, yang homologi modeling, sahabat biolover bisa langsung klik Swiss model. Nah, di sini bisa digunakan untuk memodelkan protein menggunakan homologi modeling. Atau jika ingin dengan metode threading atau ab initio, sahabat biolover bisa mengunjungi webnya Zanglab. Nah, di web servernya Zanglab ini ada bisa menganalisis banyak ragam ya. Kalau untuk ab initio bisa menggunakan Quark Online punyanya Zanglab. Kalau untuk metode pemodelan secara threading bisa menggunakan LOMET, Local Meta Threading Server. Nah, kita mulai dari yang pertama, pemodelan protein menggunakan pendekatan homologi modeling. Pemodelan protein menggunakan homologi modeling selain bisa menggunakan Swiss model, sahabat Biolover juga bisa menggunakan software modeler atau menggunakan web server yang lainnya seperti Piretu, protein homologi, atau analogi recognition engine. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana memodelkan protein menggunakan pendekatan homologi modeling menggunakan Swiss model. Nah, sahabat biolover bisa langsung membuka web server Swiss model, bisa langsung mengetikkan di Google Swiss model, itu nanti akan muncul web server swissmodel.expasi.org. Nah, untuk memulai pemodelan bisa langsung start modeling. Nah, kemudian di sini sahabat biolover akan diminta untuk memasukkan sekuen yang dalam format FASTA. Nah, sahabat biolover akan disuruh untuk memasukkan sekuen asam amino yang sudah sahabat biolover punya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memodelkan protein menggunakan spike glycoprotein ya. Bagi sahabat biolover yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan sekuen ini, bisa melihat di video sebelumnya. Nah, kita masukkan, kita copy, kemudian kita masukkan, kita paste di sini. Nah, dia akan jika sudah berwarna seperti ini berarti asam aminonya benar ya. Kemudian tinggal klik. Oh ya, ini ada project title-nya spike gitu ya. Kemudian ini opsional, bisa email, ditulis alamat emailnya, kemudian klik search. Nah, nanti akan seperti ini prosesnya. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Jadi ada model 1, ada model 2, kemudian ini model 3 masih running ya. Nanti akan ada beberapa model yang
ditampilkan oleh software Swiss model. Nah, kita lihat yang model yang pertama. Di sini seperti ini bentuknya, spike-nya sama ya seperti pada struktur protein pada video sebelumnya. Nah, nanti ada di sini ada coverage, kemudian sequence identity-nya 100%, kemudian template yang digunakan untuk memodelkan adalah ini, nanti sahabat biolover bisa melihatnya sendiri. Kemudian kalau mau mengassessment menggunakan Ramachandran plot, sahabat biolover bisa langsung klik structure assessment. Nah, di sini ada nilai GMQA dan Kmin. Nah, apa itu GMQA dan Kmin? GMQA itu adalah Global Model Quality Estimation. Jadi ini digunakan untuk mengestimasi kualitas dari protein yang dimodelkan yang menggunakan kombinasi antara alignment target template dan metode pencarian template. Jadi nilai GMQA ini berkisar antara 0 sampai 1. Jadi semakin menuju ke 1 berarti pemodelan kita terkategori baik. Kemudian ada nilai Qmin. Nah, Qmin ini digunakan untuk mengetahui apakah kualitas pemodelan ini itu comparable atau dapat dibandingkan dengan hasil struktur yang dilakukan secara penelitian atau secara menggunakan NMR, X-ray diffraction atau yang lainnya. Nah, nilai Qmin ini biasanya nilainya 0. Jadi semakin menuju ke 0 semakin baik. Semakin menuju ke minus itu berarti semakin jelek. Nah, nanti untuk mengetahui apakah hasilnya itu baik dan tidak, nanti di sini ada tanda jempol ke atas. Jadi kalau masih dalam tahapan jempol ke atas berarti hasil pemodelan kita terkategori baik. Nah, kemudian di bagian sini ada description. Nah, ini spike glycoprotein ya. Jadi teridentifikasi bahwa sequence asam amino kita adalah spike glycoprotein. Nah, untuk mengetahui strukturnya bagaimana nanti akan tampil di sini. Sahabat biolover tinggal klik sini. Klik model. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sahabat biolover bisa melihat bagaimana strukturnya, nanti bisa dirubah-rubah. Bisa bentuk kartun. Nah, ini bentuk kartun seperti ini. Sama ya, klik kiri untuk memutar-mutar, kemudian zoom, scroll untuk zoom, kemudian kalau klik kanan untuk memindah. Sama seperti video sebelumnya. Nah, itu bagaimana cara memodelkan struktur protein jika kita hanya mengetahui sequence asam aminonya saja. Di sini sahabat biolover juga bisa merubah ini ya tampilannya. Jika ingin backgroundnya putih, hitam atau kuning itu silahkan dirubah-rubah di sini. Nah, ini kalau sini semakin hitam. Kemudian lihat polarnya, hidrofobiknya nanti bisa dirubah-rubah di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mendownloadnya? Nah, mendownloadnya tinggal klik di sini model 1, kemudian klik kalau ingin dalam format PDB ya seperti ini. Klik di PDB format, nanti otomatis kita akan diarahkan pada folder mana kita akan menyimpannya. Contoh kita akan nyimpan di sini ya. Nah, ini coba kita buka dengan software Discovery Studio. Nah, ini ya bentuk dari spike glycoprotein. Nah, ini ya bentuk dari spike glycoprotein dari SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi ini yang nanti digunakan untuk mengenali inangnya. Jadi dia akan mengenali ACE2. Nah, kalau sudah mengenali ACE2 maka virus akan dapat memasukkan RNA-nya untuk nanti direplikasi atau digandakan oleh mesin penggandaan yang ada di sel inang.
Nah, itu untuk homologi modeling. Jadi pemodelan protein menggunakan pendekatan homologi modeling. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan trading atau up ini? Nah, kita buka softwarenya ZangLab. Nah, kita buka website ZangLab ya. Di sini ada Quark. Jadi nanti sahabat biolover bisa langsung memasukkan format FASTA-nya. Jadi format FASTA itu apa? Silahkan dilihat di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah format FASTA. Saya copy di sini, kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian klik email, ini wajib ya. Karena nanti hasilnya akan dikirimkan melalui email kita. Jadi untuk analisis pemodelan protein menggunakan Ab Initio, menggunakan web server Quark ini, kita harus mempunyai akun di ZangLab. Jadi kita bisa membuat akunnya, kemudian klik emailnya, kemudian name of proteinnya, baru run Quark. Nah, nanti dalam biasanya tidak lebih dari 24 jam hasilnya sudah dikirimkan melalui email kita. Nah, ini jika ingin secara ab initio. Nah, sekarang jika menggunakan trading bagaimana? Sama ya, masih menggunakan ZangLab. Jadi sama seperti tadi. Kalau ini tidak harus kita registrasi dulu, jadi bisa langsung paste di sini, kemudian klik emailnya. Nah, setelah klik email baru nanti klik ID proteinnya apa, run Lomet, baru nanti akan hasilnya dikirimkan melalui email. Nah, bagaimana cara mengetahui kualitas pemodelan dari ketiga metode tadi ya? Ada trading, ab initio ataupun homologi. Nah, untuk menganalisis kualitasnya biasanya menggunakan Ramachandran plot. Jadi Ramachandran plot ini digunakan untuk mengetahui baik tidaknya atau kualitas dari hasil pemodelan protein. Nah, bagaimana menggunakan Ramachandran plot? Nah, nanti akan ada di video selanjutnya. Nah, demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Silakan share video ini ke sahabat biolovers yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Silakan share video ini ke sahabat biolovers yang lainnya. Terima kasih.